Ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Roji sebagai Ketua APEPSI, dan yang menyelenggarakan kegiatan ini, yang saya hormati Bapak Lutfi yang sudah sangat semangat nih pagi-pagi udah hadir di sini ya, kayak akan memberikan sharing knowledge-nya ya, sharing pengalamannya mengenai international accreditation-nya. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu semua di sini yang sudah menyempatkan yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar ya, sama-sama menggali knowledge dan uh, pengalamannya dari pemateri yang amat sangat bagus banget nih. Saya tadi coba lihat dikirimin CV-nya oleh Pak Ketua. Wow, gitu ya. Beliau luar biasa apalagi di bidang finance dan ekonomiknya gitu ya. Nanti kita akan coba bacakan CV beliau. Oke. Kalau begitu, teman-teman, kita hadir di acara kali hari ini kita hadir di acara sebentar. Road to Rakernas 2 APEPSI, seminar dengan topik Road to International School of Business Accreditation, mengenal dan menuju perguruan tinggi terakreditasi internasional hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Dengan pembicara Bapak Dr. Lutfi S.E.M. Fin, Dekan FEB Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan CV daripada Bapak pemateri kita hari ini. Izin Pak Lutfi saya bacakan CV-nya. Singkat saja Bu, singkat saja, nggak perlu panjang-panjang CV-nya. Oke, Yang ya penting karena ini banyak, materinya nanti, yang betul. penting Karena ini materinya. banyak sekali ternyata ya pengalaman-pengalaman beliau luar biasa. Oke, saya bacakan name Dr. Lutfi. He was born on Indonesia 9 November 1965. Currently job as lecturer at Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Academic qualification associate professor in banking and finance. Actually before I am a banker also, Pak. Gitu ya, Mbak Elis ya. Home address Jolotundo Baru 2, Surabaya, East Java, Indonesia. Mobile phone mungkin boleh bisa dicatat nanti untuk barangkali ada yang mau discuss ya dengan Bapak di 0811 375 441. Saya ulangi sekali lagi, 0811 375 441 atau di nomor 0822 44 12 39 12. Saya ulangi sekali lagi, 0822 44 12 39 12. Email address-nya di lutfi@perbanas.ac.id. Di sini juga ada beberapa expertise-nya. Yang pertama, beliau fokus di bank risk management, kemudian bank governance, capital market investment, behavior finance, dan financial performance. Ya, kemudian juga education and qualification-nya. Bapak undergraduate in management di Universitas Indonesia, Faculty of Economics and Business. Kemudian master degree-nya di RMIT University, Melbourne, Australia. Kemudian doctoral in management di Faculty of Economic and Business Universitas Brawijaya Malang. Nah, professional certificate-nya. Professional certification-nya sebagai investment manager yang diterbitkan oleh Indonesia Capital Market Supervisor, Bank Risk Management, National Risk Management Certification Body atau BSMA, Chartered Financial Analyst atau CFA, level 2 di CFA Institute in USA, dan Bank Risk Management di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan atau LSPP. Banyak juga experience beliau, diantaranya adalah yang sampai saat ini masih menjabat adalah sebagai Vice Dean FEB Hayam Wuruk ya. Kemudian evaluator of Siaga Kemendikbudristek, kemudian evaluator of Ajuna Kemendikbudristek, kemudian asesor juga di Lamemba,
Editor in Chief of JBAF Universitas Hayam Wuruk Perbanas, dan juga Banking Professional Certification Body atau LSPP di Bank Risk Management Assessor dari 2011 sampai dengan sekarang. Wow, banyak sekali, masih banyak ya Pak. Saya kayaknya nggak bisa bacain. Kelamaan nih kalau bacain semuanya. Dan di sini juga ada beberapa trainer dan konsultan yang beliau jabat juga ya. Sebagai Bank Risk Management Certification, Risk Management Commit, Audit Committee, Assessor of Bank Risk Management Certification, and etc. Banyak sekali di sini juga publication beliau dari Scopusnya banyak sekali. Nggak ada nih kayak saya, kalau saya cuma jurnal nasional, kalau beliau nih minimal Sinta 2. Oke, kalau begitu kita langsung saja into the point. Hari ini kita akan membahas dan sharing session bersama Dr. Lutfi yang akan kita bahas mengenai bagaimana atau mungkin bisa memberikan kita tips di sini gimana sih caranya agar universitas kita nih bisa terakreditasi internasional, dan kira-kira apa aja sih selain misal manfaatnya akreditasi internasional. Kan diantaranya mungkin bisa lebih apa ya, bisa dikenal oleh universitas di luar negeri mungkin gitu ya Pak ya, dan juga apa ya, lebih ya apa ya namanya, secara lulusannya mungkin akan lebih dikenal ya, atau mungkin akan lebih akan lebih ya bagus lah gitu ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada Dr. Lutfi untuk memulai materi kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Salam sehat, salam kenal semuanya. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi, ini sebetulnya Bapak sekalian ada perubahan rancangan materi yang saya berikan gitu ya. Awalnya saya itu ingin berbagi tentang topik yang memang saya dalami di bidang penelitian yang terkait dengan behavioral finance. Kebetulan memang itu topik saya dan juga terakhir dapat pendanaan dari kementerian gitu ya. Namun setelah kira-kira 4 hari yang lalu saya kontak kepada Pak Ketua, Pak Rosi gitu ya. Pak, ini kalau saya ganti topiknya tentang lesson learn terkait akreditasi internasional seperti apa? Kata Pak Rozi, wah itu lebih bagus Pak. Akhirnya dengan kondisi ngebut kira-kira 1 malam saya siapkan materi ini tadi. Nah, Bapak sekalian, materi sudah saya share melalui chat gitu ya. Bapak sekalian, yang tadi sudah hadir cukup lama, bisa mendownload materi di chatnya Zoom. Yang pertama begitu, Bapak sekalian. Yang kedua, supaya nanti tidak salah pemahaman, yang kedua adalah sampai saat ini FIPUH Perbanas belum terakreditasi internasional. Namun dalam proses kira-kira sudah 70% tahapan itu. Gitu ya. Mengapa ini perlu saya sampaikan jauh-jauh hari? Karena untuk proses akreditasi itu tidak bisa dalam waktu setahun, gitu ya. Supaya nanti ini lesson learn itu bisa sejak awal Bapak Ibu pahami, mungkin dipertimbangkan sehingga nanti jika ada rencana untuk ikut akreditasi nasional, khususnya yang sesuai dengan yang kami lakukan itu bisa dipersiapkan lebih dini. Lebih dini dan banyak hal itu. Ya, siap mental, siap uangnya gitu ya. Jadi ini kita persiapan banyak hal. Itu yang ingin saya sharing. Jadi sekali lagi, FIPUH Perbanas belum terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian. Kami baru tataran sekitar 70% tahapan. Oke, itu ya sekalian. Baik, saya izin share ya sekalian ya. Izin share dulu ini. Izin share materi. Oke, baik. Nanti jika ada pertanyaan sekalian bisa langsung tidak. Oh, saya kok belum bisa share. Mau saya bantu? Sebentar Bu, sudah ini. Kok masih ya, masih mungkin saya bisa diperbolehkan untuk multi person tapi nggak bisa Oke, ya Pak, ini ya. saya nanti coba kontak Pak Ketua. Iya. Atau sementara bisa dibantu dulu ya Bu.
Pak Punten, Pak Lutfi tolong jadikan Ya, admin. Oke, oke. Sebentar. Bapak sudah diperbolehkan share apa sudah bisa? ini anunya share-nya kok mati ya. Oh, yang ini bukan Pak? Betul, betul. Tapi yang tadi Bu, yang saya share yang terbaru melalui chattingnya Zoom, Ibu. Oke. Yang PDF ya bentuknya. Sebentar. Enggak, yang itu tadi yang terbaru tadi Oh, sepertinya berupa PowerPoint, Ibu. oke. Baru saya share di dalam chattingnya Zoom, Ibu, berupa PowerPoint. Ya, kalau yang lama berupa PDF itu mungkin ada beberapa tambahan dan juga mungkin ada perubahan urutan ya, Bu ya. Ya. Ini sama aja ya Pak, dua-duanya apa berbeda? Sama, Bu. Ibu ambil Sama. yang terakhir aja. Sama, Bu. Oke. Jadi sambil menunggu Bu Elis untuk melanjutkan sekalian ini, jadi dulu ketika kami mungkin pada tahun 2021 waktu itu ya, di mana semua prodi kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah terakreditasi A atau unggul, maka kami terpikir setelah itu melangkah apa sih kan gitu ya. Akhirnya kami pikirkan, maka kami ikut dalam akreditasi internasional. Nah, awalnya dulu ya sebetulnya kami bimbang memilih 3 lembaga akreditasi. Waktu itu yang pertama kami pertimbangkan adalah namanya ACSB. Ya. Yang kedua kami pertimbangkan adalah FIBA. Bisa di slide kedua, Ibu. Bisa slide kedua, bisa di apa itu lakukan slideshow ya, Bu ya. Nah, ini ya sekalian ya. Yang pertama dulu kita pertimbangkan adalah CSB. Bahkan kami sudah menjadi anggota itu waktu dulu kami berbentuk sekolah tinggi, Pak sekalian ya, sekolah tinggi. Saya jadi ketua sekolah tinggi pada tahun 2014. Kami telah menjadi anggota pada tahun 2016 waktu itu. Ya, terus yang berikutnya kami pertimbangkan adalah ICSB. Ya. Yang pertama itu tidak pernah kami pertimbangkan waktu itu ya. Kami tahu baru dari regulasi Permendikbud nomor 236 tahun 2024. Ternyata dari regulasi ini ada satu lembaga akreditasi internasional yang banyak dipilih oleh berbagai fakultas ekonomi dan bisnis Indonesia yang ternyata sekarang tidak masuk. Jadi hanya 3 lembaga yang sementara diakui, gitu ya, yang sementara diakui. Sedangkan untuk lembaga lain itu dalam Permendikbud tadi itu diakuinya sampai berakhirnya akreditasi. Jadi kalau ada program studi yang sudah terakreditasi lembaga di luar 3 ini, maka tetap diakui sampai berakhirnya periode akreditasi. Nah, mungkin mulai sekarang maka yang diakui adalah 3 lembaga ini. Awalnya kami masuk dalam keanggotaan ICSB mulai tahun 2015 sampai akhirnya 3 tahun kami putuskan tidak melanjutkan. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah sangat-sangat berat sekali untuk meraih akreditasi yang nomor 2 itu, ICSB itu. Ada beberapa persyaratan kuantitatif yang itu sangat sulit sekali, tidak mudah untuk dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah bahwa minimal 40% dosen itu adalah doktor yang punya penelitian di jurnal internasional bereputasi. Nah, itu syarat kuantitatif yang sangat-sangat sulit untuk bisa dipenuhi. Tidak banyak kampus. Pernah kami datang ke FEB UGM, mereka perlu waktu kira-kira 9 tahun. Gitu ya. Kami juga teman-teman dari SBM ITB juga perlu waktu kira-kira 5 tahunan. Jadi waktunya memang panjang sekali. Waktunya panjang dan juga biaya untuk
menjadi membersnya juga lebih mahal dibandingkan yang kami pilih pada butir ketiga, yaitu IACBE. Ya, itu yang lebih sedikit murah gitu ya. Yang kedua, pertimbangan kami dari pengalaman kami ya, beberapa kali ikut konferensi ACSB, maka ketika mereka datang ke kampus kita, itu memang mereka memintanya first class. Jadi pesawatnya pun harus pesawat yang bisnis. Menginapnya, mentor, asesornya harus di bintang 5. Banyak hal yang itu perlu dipertimbangkan. Akhirnya pada tahun 2019, teman-teman di FEB waktu itu memutuskan untuk kita cobalah ICSB. Dan kami waktu itu memang tidak memilih ya, lembaga yang banyak dipakai oleh kampus di Indonesia, yang cukup banyak dipilih, yaitu FIBA. Dan bersyukur kami adalah ternyata lembaga yang kami pilih itu masih diakui dalam Permendikbud yang terbaru ini. Jadi itulah kira-kira sejarahnya begitu, Pak. Jadi saya lihat. Baik, berikutnya Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, yang perlu dicermati ya, kita harus realistis. Ketika nanti kita memilih ya, akan terjun ke akreditasi internasional, maka yang perlu dipertimbangkan tadi pertama adalah reputasinya. Ya, saya lagi jelas sekarang. Yang diakui oleh Kemendikbud itu hanya 3 tadi, yaitu AMBA, Institution of MBA, itu juga di Amerika. Jadi semua yang diakui sementara ini di Amerika. Saya tidak tahu apa pertimbangan dari kementerian ya. Berbagai lembaga yang berbasis di Eropa ternyata satu pun tidak ada yang diakui untuk akreditasi internasional di bidang bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang juga pertimbangkan namanya processing cost. Ya. Saya bertanya ke beberapa teman-teman yang mengambil ACSB, ya, tadi seperti kayak UI, SBM ITB, terus UGM, dan yang terakhir mengajukan adalah Persetia Mulia. Mereka nyampaikan ya kalau 3M saja habis, gitu ya. Itu suatu jumlah yang sangat besar. Tentu saja di kampus-kampus swasta yang tidak terlalu besar, mahasiswanya tidak banyak, dan skop kegiatan banyak nasional, maka biaya yang mahal itu menjadi pertimbangan yang perlu dipikirkan. Ya, nanti juga aspek benefitnya apa? Yang kedua adalah length of accreditation process. Waktu yang diperlukan berapa lama? Kalau untuk SSB, tadi yang nomor 2 tadi, itu adalah minimal 3 tahun dan maksimal selama ini 6 tahun. Bahkan ada yang pernah 7 tahun baru terakreditasi. Saya pernah bertanya kepada salah seorang presiden dari SSB, ada nggak yang 3 tahun? Mereka bilang ada. Waktu itu satu kampus dari Korea itu 3 tahun selesai, bisa sampai akreditasi SSB. Tapi itu jarang sekali. Ya, yang banyak ya sekitar 5 tahunan itu. Jadi prosesnya panjang. Bahkan sedikit saya cerita sekalian ya, contoh di FEB UGM itu saya dengar-dengar itu sampai berganti 3 dekan. Sampai berganti 3 dekan baru terakreditasi SSB. Tapi itu contoh-contoh yang ekstrim gitu ya. Tapi yang normal memang adalah sekitar 5 tahunan sampai 6 tahun. Ini waktu yang panjang. Begitu berganti dekan, maka juga biasanya berganti tim. Berganti orang itu pekerjaan yang tidak mudah. Menyusun kembali instrumen itu pekerjaan yang lama. Dan yang juga perlu dipertimbangkan ya sekalian ya, kemungkinan kita bisa meraih. Jadi saya terus terang kalau Bapak sekalian yang sudah terbiasa dengan Lamemba gitu ya, dan itu sudah akreditasi unggul, maka potensi untuk bisa terakreditasi di IICSB yang kami pilih itu potensinya cukup tinggi. Karena banyak ya instrumen yang mereka pakai, mereka menggunakan 9 prinsipal. Gitu ya. Mereka namanya 9 prinsipal. Kita istilah namanya macam-macam gitu ya. Kita gunakan istilah standar dan sebagainya. Jadi jumlahnya mirip dan cakupannya mirip-mirip ya, meskipun tidak sama persis. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan akreditasi Lamemba, khususnya yang sudah unggul atau sudah baik sekali dan itu sudah punya nilai yang bagus, itu dimungkinkan ya bisa mengajukan, mulai dipikirkan untuk
akreditasi internasional. Jadi aspek itu penting. Kenapa penting, Bapak sekalian? Karena biaya yang dikeluarkan juga besar. Meskipun ya tidak sebesar SSB, tapi tetap saja dananya pasti terkait dengan ratusan juta. Ya. Tinggi rendahnya kan tergantung tadi itu bagaimana kita mulai kegiatan. Oke, yang berikutnya Bu Elis ya. Nah, ini sekalian ya, terkait dengan, jadi yang kami pilih, tadi saya sampaikan, kami memilih ISCBI itu dengan pertimbangan pertama tadi, ada potensi kami bisa lolos, gitu ya. Dan kalau kita cermati, filosofi yang dipakai itu mirip dengan yang namanya Lamemba, vision driven, sekalian. Jadi basisnya adalah visi. Yang kedua adalah outcome based execution. Ini sekalian, yang betul-betul ditekankan dalam akreditasi internasional, apapun akreditasinya, maka outcome based accreditation, OBE betul-betul ditagih. Kita bilang punya 5 CPL, 5 CPL diukur tidak. Ya. Jadi begitu kita bilang OBE, punya CPL tertentu, nggak diukur, udah kita nggak bakal bisa akreditasi internasional. Kata kuncinya adalah outcome based accreditation, dan itu fokusnya adalah yang pertama berkaitan dengan learning outcome. Nanti mungkin istilahnya agak berbeda gitu ya. Tapi substansinya adalah learning outcome-nya mahasiswa. Tapi sekalian di sini kita terbiasa gitu ya di Indonesia. Namanya CPL-nya lulusan itu ada sekitar 30 gitu ya kira-kira, istilahnya banyak sekali gitu ya. Nah, dalam ya ICBI, SSB itu yang namanya CPL atau learning outcome mahasiswa itu jumlahnya terbatas. Saya beberapa kali ikut kegiatan ISSB, mereka sampaikan, idealnya CPL atau learning outcome lulusan itu berkisar 5 sampai maksimal 9. Minimal 5, maksimal 9. Kalau kita punya sampai 30, kita ditanya bagaimana mengukurnya gitu ya. Jangan-jangan kita punya namanya CPL terkait bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Saya juga bingung bagaimana mengukurnya begitu ya. Nah, nanti kita di sini nggak boleh. Semua harus diukur. Nanti bagaimana mengukurnya akan coba saya jelaskan begitu sekalian ya. Jadi sekalian, jadi betul-betul yang namanya outcome based accreditation itu ditagih betul. Fokusnya sebetulnya dua sekalian. Sisi pertama adalah mahasiswa, sisi kedua adalah dosen. Jadi sangat mirip dengan Lamemba. Cuma bedanya Lamemba adalah learning outcome-nya tidak terlalu ditagih. Apa yang ditagih biasanya adalah terkait masa tunggu lulusan gitu ya, area kerja lulusan, seperti itu. Tapi di sini tadi tidak, saya lihat itu iya dinilai, tapi bukan sesuatu yang sangat bukan menjadi fokus dari penilaian, tetap dinilai. Ya, jadi yang paling banyak dinilai adalah terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Yang berikutnya sekalian, nah ini hasilnya. Ini kalau akreditasi internasional adalah skopnya. Skopnya itu adalah UPPS sekalian ya. Skopnya UPPS. Jadi sekalian, kalau kita fakultas FEB punya 6 prodi, 6-6-nya boleh diikutsertakan. Bahkan termasuk diploma boleh sekalian. Ya. Tapi yang penting adalah kurikulumnya mayoritas adalah bidang bisnis. Ya, sekali lagi, kurikulumnya mayoritas harus bidang bisnis. Yang sering jadi pertanyaan, kalau sekalian, Pak, kami punya prodi sarjana ekonomi, gitu ya. Maka pertanyaan gini, di kurikulum sarjana ekonomi itu fokusnya ke makro ekonomi, studi pembangunan, ataukah mengarah kepada bisnis? Sepanjang kurikulumnya banyak muatan bisnis, maka bisa diikutsertakan dalam akreditasi internasional ini. ICBI atau SSB, sama itu. Ada kemiripan. Segas hasilnya. Jadi kalau saya seringkali menyampaikan bahwa ICBI itu adalah sebetulnya, tanda petik dulu awalnya adalah semacam kayak ya turunannya, ya turunan dari SSB. Secara kualitas ya sedikit di bawah ESSB yang sangat-sangat berat tadi itu. Jadi dokumennya banyak mirip sekalian. Ya sekali lagi ya. Jadi yang diakreditasi nanti adalah UPPS.
Betul, nanti kurikulumnya adalah kurikulum prodi. Learning outcome-nya prodi, tapi ketika mengakreditasi yang diakreditasi adalah academic business unit atau unit pengelola program studi. Contoh, di kami itu kami memiliki 6 program studi, termasuk 2 diantaranya adalah D3. Maka D3 tidak kami ikut sertakan. Mengapa? Karena kami sadar bahwa kalau D3 nanti international accreditation juga potensi untuk mahasiswa asing pun juga sangat-sangat kecil sekali. Sehingga yang kami pilih adalah program magister dan program sarjana. Totalnya ada 4. Yang dibayar sama, nggak berubah saya lihat. Jadi ada ketentuan di dalam akreditasi ICB itu, kalau nanti jumlah prodinya itu maksimal 14, itu sama, yang dibayar sama. Melebihi 14 baru nanti bayarnya lebih mahal sedikit. Dan saya yakin banyak kampus di Indonesia itu FIB-nya juga paling-paling yang memiliki sekitar 5-10 program studi. Sehingga itu yang dibayar adalah sama. Nah, mereka nanti memiliki yang namanya 9 principle. Ya, dan fokus on student learning outcome, fokus pada capaian pembelajaran lulusan. Nah, prosesnya ini sekalian antara 2-4 tahun. Kami berusaha di FIB UHW Perbanas ini berusaha 2 tahun sudah bisa. Kami kemarin sudah mengumpulkan dokumen, tinggal nanti nunggu site visit. Jadi berusaha gitu ya, tercapai 2 tahun. Di Indonesia sudah satu kampus fakultas yang terakreditasi IICBE, yaitu satu fakultas yang ada di Brawijaya Malang, namun bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melainkan Fakultas Ilmu Administrasi Niaga. Mereka baru terakreditasi pada Desember tahun 2023. Ya, itu jadi mereka kapan prosesnya? Prosesnya kira-kira perlu waktu 4 tahun untuk sampai mereka terakreditasi. Nah, semakin lama maka biayanya juga semakin besar. Nah, karena kami di kampus swasta Bapak Ibu ya kami ini juga kan harus efisiensi. Kalau bisa 2 tahun, tapi ya konsekuensinya kerja-kerja malam-malam, lembur-lembur habis sekalian ya, lembur-lembur nggak tidur sampai juga masuk angin gitu ya, jadinya capek-capek gitu ya. Nah gitu ya. Terus masa berlakunya berapa lama? Masa berlakunya 7 tahun. Ini mirip dengan yang akan dipakai oleh di Ban PT. Jadi masa berlakunya adalah 7 tahun. Namun ICB itu mengenal juga ada yang namanya akreditasi tapi tidak full ya, perlu dimonitor. Ya, jadi nanti sebuah kampus tadi fakultas terakreditasi selama 4 tahun. 4 tahun karena dipandang ini belum sepenuhnya mereka merasa mantap gitu ya. Maka dimungkinkan akreditasinya mungkin 3 tahun, 4 tahun baru kita diminta lagi menyusun kembali, memperbaiki kembali. Itu ya seperti itu sekalian ya. Jadi tapi normalnya adalah contoh di via Brawijaya, maka mereka memperoleh akreditasi 7 tahun. Berikutnya Bu Elis. Nah, coba Mas kita cermati ya. Kalau kita cermati nomor tiga itu kan mirip dengan Lamemba Mas Ilan ya. Lamemba punya visi, misi, tujuan dan strategis. Mirip sekali. Ya. Nomor 4 kan terkait dengan pendidikan, ada kurikulum. Nah, yang agak beda adalah learning opportunity. Kita itu diminta inovasi, Pak sekalian. Inovasi dalam pembelajaran. Contoh yang kami lakukan, kami ini kan sedang mengembangkan case based teaching sama project based teaching. Itu bagian dari inovasi. Bapak Ibu punya program yang namanya industrial intensive, ya program magang industri. Itu juga merupakan bagian dari inovasi, integrasi dalam penelitian, pengabdian, dalam materi pengajaran, bagian semua dari inovasi. Jadi yang diminta kita tidak hanya kurikulum yang jadi, tapi juga harus ada inovasi. Nah, terus kalau yang nomor 1, Bapak-Bapak sekalian, itu ini ciri khas ya, ciri khas dari akreditasi internasional. Apakah
ICBE, apakah ICSP, selalu nomor satu adalah ethical behavior. Itu yang kita dikejar. Regulasinya harus jalan. Bagaimana implementasinya? Bahkan minta contoh sekalian ya, pernah nggak ada kasus pelanggaran etika dosen dan mahasiswa? Disuruh beri contoh Pak, dengan namanya XX itu. Jadi etik menjadi hal yang penting, mulai dari pengajaran, penelitian dan sebagainya. Saya yakin banyak kampus sudah memiliki namanya pedoman integritas akademik dan sebagainya. Itu ya, itu bisa menjadi bagian nomor satu. Betul-betul mereka tekankan oleh sekalian. Gitu ya. Terus quality assessment and advancement tadi saya lihat itulah yang dikenal dengan namanya kita ditagih. Bagaimana kita menilai, mengakses sekalian, mengakses capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita janji mahasiswa kita nanti bisa 5 hal, ditagih buktinya apa? Namun dalam akreditasi internasional tidak wajib bahwa semua mahasiswa itu lulus mencapai capaian pembelajaran yang kita berikan. Nggak harus semuanya. Contoh di kami, tahun pertama kami hanya menyampaikan at least 70% of our student, of our graduate gitu ya, satisfied with apa gitu ya. Kita punya capaian kami adalah 6. Harus puas tadi itu. Itu pun hanya 70% of the graduate. Kalau kita itu 100%, kami pernah kapan itu waktu bikin namanya kandidasi itu ya. Ternyata 100% lulusan kami itu mencapai, dipertanyakan oleh sekalian. Kalau tercapai semua, terus what next? Apa loop-nya? Apa suatu gap-nya yang perlu dibenahi? Kami ditanyakan, kalau begitu jangan-jangan ini ngukurnya salah, instrumennya salah, dosen yang menilai barangkali terlalu murah. Itu saya lihat. Jadi nggak ada masalah kalau nggak tercapai. Jadi terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Nomor 5. Nah ini, nomor 5 itu adalah dosen Pak. Jadi faculty itu mohon tidak diartikan sebagai fakultas, tapi adalah lectures. Business faculty characteristic, activities, and process. Itu mirip dengan Lamemba Pak. Nah, terus kalian dalam konteks apa ini, ICBE itu, dosen itu dibagi menjadi 3. Scholarly academic, yaitu akademisi, ya. Yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah other, lain-lain. Nah, jadi simple. Jadi kalau namanya mereka menyatakan sebagai scholarly, akademisi itu adalah kalau berijazah S3 sesuai bidang bisnis. Berarti kalau dosen-dosen yang belum S3 itu masuk dalam ranah profesional, gitu ya, profesional. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi mereka itu mengelompokkannya. Nanti ditanya aktivitinya terkait dengan pengembangan pengajaran, pernah nggak ikut workshop tentang kurikulum, workshop tentang metode pengajaran, workshop penelitian, workshop pengabdian, punya nggak publikasi. Cuma dalam konteks ICBE tidak ada ketentuan namanya kriteria kuantitatif. Jadi sekali lagi tidak ada kriteria kuantitatif seperti dalam Lamemba maupun EICSB yang mewajibkan pada at least 40% of lectures gitu ya harus doktor dan punya publikasi internasional di situ. Ya, sekalian. Nomor 6 ini policy, procedures and process. Ini berkaitan dengan PMP sekalian. Jadi nomor 6 itu berkaitan dengan PMP. Jadi mirip di kita juga ada kan tentang kemahasiswaan Pak ya, tentang PMP, tentang kegiatan karir center, macam-macam di situ itu. Monitoring, student progress, ada nggak evaluasi setiap semester terkait dengan apa itu keberlanjutan mahasiswa. Jadi bagi ICSB, retensi yang penting. Jumlah mahasiswa yang bertahan, yang lulus itu hal yang penting. Tapi tidak ada persentase tertentu. Itu judgementnya asesor sekalian. Yang nomor 7, ini berkaitan dengan sarpras dan keuangan, Pak. Mirip sekali dengan namanya, Mbak. Sarpras dan keuangan. Nomor 8, mereka khusus di sini. Yaitu berkaitan dengan kerjasama. Jadi kerjasama itu menjadi bagian tersendiri. Nah, pertanyaannya,
Di mana letak penelitian dan pengabdian? Itu adanya pada 5 itu. Jadi 5 tadi adalah dosen, yang doktornya berapa, penelitiannya, publikasi, pengabdian, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, Pak, inilah mereka itu, kita itu diminta melakukan namanya continuous improvement. Maka muncul innovation in business education. Apa inovasi kita di bidang pendidikan dan pengajaran? Bisa metodenya, bisa kurikulumnya. Contoh, bahwa sekarang ini dengan adanya Internet of Things, maka memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan big data analysis, terkait dengan yang namanya artificial intelligence, meskipun di bidang bisnis itu bagian-bagian dari inovasi dalam pendidikan bisnis. Itu kira-kira seperti itu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan sekalian bisa langsung memotong ya, nanti bisa angkat tangan. Kalau saya tidak melihat mungkin dibantu oleh Bu Elis nanti itu. Itu kira-kira sekalian ya. Baik, yang berikutnya, ini yang akan mereka kejar nanti. Yang saat berikutnya Bu Elis. Mungkin agak dilempati dulu Bu, dilempati yang berikutnya. Nah ini sorry, yang berikutnya, nah ini ya sekalian, ini nanti ya inilah namanya student learning outcome di dalam ICSB, itu namanya ISLO, intended student learning outcome. Jadi ada outcome ya, ada yang namanya goal. Kalau goal itu unmeasurable, sesuatu yang nggak terukur, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang abstrak. Namun kalau learning outcome, kayak kita kan punya CPL lulusan, itu harusnya diukur. Celaka kita, maaf kita celakanya adalah punya CPL banyak, tapi sering nggak kita ukur. Jadi kita nggak tahu tercapai tidak. Nah, dalam konteks ICSP itu mereka punya 7 ini. Dan kita nanti, andikan kita memiliki CPL lulusan, minimal kita itu harus mengcover 6 dari 7, minimal 6 dari 7. Ya, sekali lagi. Minimal 6 dari 7. Minimal gitu ya. Oke. Kami mengambil 6 Bapak sekalian. Kami mengambil 6. Boleh nggak 5? Boleh. Tapi 5 tadi harus mengcover 7 ini. Bisa jadi ada 2 learning outcome-nya ICSB itu yang kita jadikan dalam satu learning outcome. Ini saya ambil contoh untuk yang sarjana, Pak. Jadi mereka punya sendiri yang diploma seperti apa, yang sarjana, yang magister, yang doktor. Saya dengan contoh ini. Jadi yang pertama adalah understanding. Nomor 1 understanding, pengetahuan. Mirip dengan konsepnya SN Dikti, Pak ya. Ada pengetahuan, tapi pengetahuannya harus seperti ini. Bisnis itu apa? Mencakup akuntansi, pemasaran, keuangan, termasuk nanti SDM ya. Jadi manajemen itu nanti bagian dari ada SDM, strategik di SDM, maaf, di manajemen itu di situ sekalian. Nah, Bapak sekalian, dalam ICBI itu akuntansi menjadi bagian dari akreditasi bisnis. Namun juga boleh mengajukan terpisah. Terpisah konsekuensinya nanti adalah biayanya pun juga semakin bertambah. Contoh UGM, SSB, mereka tidak membedakan antara akuntansi dengan manajemen. Mereka menggunakan akreditasi bisnis. Sama juga dengan SBM ITB, mereka jadi satu. Sama juga dengan BINUS, juga jadi satu. Karena tadi pertimbangan biaya. Kalau nanti itu dipisah, perlu biaya lagi. Jadi nomor 1 kan pemahaman. Tapi nanti diukur, Pak. Diukurnya bagaimana? Nggak boleh kita jadi artinya nanti bahwa ketika bicara student gitu ya, understand gitu ya, demonstrate, memperlihatkan ya pemahaman secara mendalam terkait bidang marketing, keuangan. Yang berikutnya adalah ini, ciri khas akreditasi adalah 2/3. Jadi legal, sosial, dan global itu menjadi hal yang kita masukkan sekalian. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi sekalian, dalam konteks ICSB itu beda dengan ECSB. ECSB yang dipakai contoh oleh UGM dan BINUS itu.
pengukuran untuk ISLO itu bisa dilekatkan dalam mata kuliah, gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang dipilih untuk mengukur ini. Namun kalau AECBE pengukuran tidak boleh pada mata kuliah, tapi end of program yang paling baik, end of program ketika mahasiswa akan lulus. Sehingga kami untuk mengukur, kami punya 5 sampai 6 itu kita ukur dengan pola ujian komprehensif. Jadi ketika nanti mereka itu mau ujian skripsi, kita buatkan case. Case tadi adalah untuk ujian komprehensif. Pertanyaannya, boleh nggak Pak diukur melalui skripsi? Boleh. Kami yang kemarin menggunakan skripsi, tapi hasilnya wah itu dosennya terlalu murah karena terlalu subjektif Pak sekalian ya, terlalu subjektif. Hasilnya akhirnya menjadi catatan dari mereka SB ini ada sesuatu yang salah dengan pengukurannya. Akhirnya mulai semester depan kami menggunakan ujian komprehensif untuk mengukur ini. Dalam satu ujian komprehensif kira-kira 2 sampai 2,5 jam. Ya, itu ya. Jadi harus ada tentang global environment. Kita beri kasus, kita minta mereka mengidentifikasi konsekuensinya sekalian. Setiap ISLO ini harus dibuat yang namanya rubrik. Nah, itu pekerjaan yang tidak mudah istilahnya, membuat rubrik untuk setiap student learning outcome. Itu yang kita ukur. Nanti ya yang berikutnya adalah tentang describe and explain ethical obligation. Kalau kami 4 sama 2 itu kami jadikan satu sekalian. 4 dan 2 kami jadikan satu. Gitu ya. Maka kami hanya punya 5 sama 6 tadi. Nomor 5 berarti adalah apply decision. Ini kami kaitkan dengan problem solving. Jadi di kami adalah salah satunya adalah problem solving. Kemampuan dalam merekomendasikan ya keputusan bisnis. Problem solving. Nomor 6, kami juga gunakan. Tapi yang sementara ini kami hanya menggunakan written communication. Kami tidak oral. Mungkin nanti akan kami, tapi untuk sementara ini kami fokus pada written communication, gitu ya. Terus nomor 7 sama nomor 5 itu kami gabung Pak sekalian. Sorry. Nomor 7 sama nomor 5 itu kami gabung. Jadi problem solution-nya should be supported by information technology. Jadi kami gunakan nomor 7 dan 5 kami gabung. Sehingga kami tadi itu kami hanya punya rata-rata hanya memiliki 5 learning outcome. Nah, nanti diuji, dinilai end of program, mau siswa mau lulus ya. Contohnya bisa dengan yang diminta adalah dengan direct dan indirect measure. Kalau direct itu yang menilai dosen, indirect refleksinya mahasiswa atau boleh pengguna. Jadi sekalian, kalau kita ada pengguna, bisa kita minta mengukur ini. Contoh, kita punya mahasiswa magang. Ketika mereka menilai mahasiswa magang kita, maka itu kita namakan indirect. Namun kalau menggunakan magang harus hati-hati. Tidak boleh hanya sebagian yang magang. Kalau Bapak Ibu menggunakan magang, ya semuanya mahasiswa harus magang. Maka cara yang paling gampang adalah refleksi dirinya mahasiswa. Kita beri pertanyaan, refleksi terkait dengan ISO tadi, itu ketika mereka ujian skripsi. Jadi itu kira-kira selain ya. Jadi cara mengukurnya, jadi kalau kita itu menjanjikan memiliki 7, ditagih oleh mereka. Bagaimana mengukurnya? Apa hasilnya? Hasilnya bagus atau kurang? Kalau kurang, bagaimana filling the gap-nya? Bagaimana menutup kekurangan tadi? Apa future action plan gitu ya? Itu semua ditagih oleh mereka. Nah, oke lanjut Ibu. Nah, ini sekalian ya. Jadi tahapan dalam ICSB seperti ini, Pak. Harus kalian pertama harus menjadi educational member. Ya, itu kami dulu itu tahun saya lupa ya. Jadi kalau nggak salah tahun 2021. Itu ya. Nah, setelah nanti kami ikut member tadi, lah berapa yang dibayar? Yang dibayar itu adalah 2.750 US dollar. Kira-kira sekitar 45 jutaan lah. Itu untuk menjadi member. Jadi kalau nanti kita prosesnya sampai 4 tahun, berarti membernya 4 tahun, kira-kira 45 juta kalikan dengan 4, itu untuk member saja sekalian.
Jadi kita sang swasta harus cepat-cepat, jangan lama-lama. Kalau bisa 2 tahun sudah terakreditasi, gitu ya. Ya, setelah kita join yang namanya member tadi, maka kita diminta ikut beberapa kegiatan workshop yang mereka kerjakan. Ya, workshopnya banyak dilakukan secara online. Kami seperti itu, kami kesertakan. Terus sekalian, ketika ikut workshopnya begini, workshopnya itu bukan bayarnya bukan per peserta Pak ya, bayarnya adalah apa per per fakultas tadi ya, per kampus ya, per kampus. Jadi kalau bayarnya kalau nggak salah dulu 850 US dollar, ya kita bisa ikut sertakan, boleh 15 orang, boleh 20 orang ikut sertakan, bayarnya cuma satu paket. Lah, nanti dibentuk tim. Lah, tim tadi itu diminta mereka yang ikut pelatihan ini, Mas sekalian. Ya, mereka ikut pelatihan. Itulah yang tim akan menyusun ya instrumen akreditasi internasional. Kalau kita sudah menjadi anggota, maka kita boleh mengajukan namanya Submit Candidacy Application Part 1. Itu adalah untuk mengajukan kita calon. Kita itu layak nggak calon? Setelah mengajukan tadi kita bayar aplikasinya berapa, nanti ada uangnya gitu ya. Maka kita diminta untuk melaksanakan yang namanya kegiatan pelatihan, gitu ya. Nah, pelatihannya itu bisa dilaksanakan oleh mereka atau kita khusus, ya, mengundang mereka datang ke kampus. Nah, kami kemarin itu mengundang mereka ke sini. Kira-kira bulan apa waktu itu ya? Ini tahun lalu kita undang ke Indonesia. Kita undang untuk kita minta mengevaluasi ya dokumen kandidasi application yang kami kirim. Setelah nanti kami kirim, terus dievaluasi, maka kami kirim ulang lagi. Submit a completed candidacy application part 2. Itu ya. Nah, itu kita kirim. Dan alhamdulillah kami itu pada bulan Desember tahun 2023 sudah dinyatakan layak sebagai kandidat. Terus kami nyusun kemarin. Nah, nyusun dokumen lengkap. Kita kirim dulu dokumennya. Mereka evaluasi secara online. Kami diminta memperbaiki. Terus terakhir tanggal 23 Juli kemarin, jadi 2 hari yang lalu, kami sudah mensubmit, gitu ya, sudah mensubmit untuk dokumen yang lengkap. Ya, kami sudah mensubmit dokumen yang lengkap. Berikutnya Bu Elis. Nah ini ya sekalian ya. Jadi kami ini kemarin ya sekalian ya sudah melakukan pengiriman dokumen lengkap pada tanggal 23 Juli tahun 2024 dan nanti ya in the middle of September 2024 kami akan di site visit oleh 2 orang dari sana. Jadi mirip dengan Lamemba yang datang 2 orang ya September. Nanti setelah di saat visit, kami tanggal Oktober harus merespon berbagai komentar mereka. Jadi agak beda dengan Lamemba. Kalau Lamemba adalah ya sekalian keluar akreditasi sebelum kita membuat perbaikan rekomendasi. Tapi kalau dalam SSB, perbaiki dulu yang tadi menjadi temuan, tadi perbaiki, baru ada rapat. Ya, rapatnya itu November dan pada Desember biasanya pertengahan Desember diumumkan statusnya apakah FEB Perbanas akan terakreditasi atau tidak. Jadi langkahnya ada 15, kami baru tahap yang ke-11. Ya kira-kira sekitar 70% tahapan yang kami lalui seperti itu. Kayak gitu ya. Coba bisa mundur sedikit, Bu. Mundur sedikit, Bu. Oh, Pak, berarti ada yang mungkin terpotong dari saya, terpotong ya. Jadi seperti itu sekalian ya. Mungkin lanjutkan sekalian, kita lanjutkan. Oke ya. Nah, tadi ya. Jadi apa kriterianya sekalian? Sebenarnya tidak masalah, nggak sulit. Bahwa kita ini adalah fakultas gitu ya, yang memberikan gelar untuk sarjana maupun pasca sarjana. Atau lo ya, bukan dan atau.
Jadi kalau semua, Pak, boleh nggak semuanya adalah diploma? Nggak boleh, karena yang diminta adalah graduate atau undergraduate. Tapi diplomanya boleh diikutsertakan. Tapi yang wajib adalah harus punya program sarjana. Ya, dan atau salah satunya adalah pasca sarjana. Memiliki visi misi. Semua sudah oke semua, Pak ya. Citizen be granted approval ya, to cover higher education degree. Dapat nggak izin dari pemerintah? Pasti dapat ya, misalnya dapat izin, sempat akreditasi. Kalau sudah, oke, submit membership application, pay dues and become an examiner. Jadi kita disuruh bayar kira-kira 2.750 US dollar. Kita sudah sebagai member. Oke. Yang berikutnya Bu Elis. Nah ini syarat untuk kayaknya ada yang ya headingnya. Kalau sekarang adalah bagaimana kita syarat untuk menjadi kandidat. Untuk kandidat tadi sekalian harus sudah menjadi member dulu. Berapa lama ini? Biasanya ya setahun lah. Jadi anggota, pernah ikut kegiatan mereka, konferensi. Ingat ya, konferensinya tidak harus secara offline. Mereka rutin sekalian, ada kegiatan, kita ikut join yang online. Ya, join online, bayarnya kalau tidak salah 850 US dollar untuk paket dosen kita, maka kita ikut misalnya. Yang kedua adalah submit candidacy application part 2. Nah, yang berikutnya adalah have at least one class of graduate from each business program prior to submission of the application. Jadi, sekalian, Bapak Ibu harus sudah punya lulusan di masing-masing prodi. Jadi prodi yang belum meluluskan tidak bisa sebagai diikutsertakan dalam akreditasi internasional. Kenapa? Karena mereka menilai capaian pembelajaran lulusan. Kalau belum lulus, bagaimana diukur? Ya, jadi harus sudah punya lulusan. Program studinya harus sudah punya lulusan. Ya, one class of graduate dari masing-masing program studi 1 tahun sebelum penyampaian aplikasi. Yang kedua, attend the ICB prior to. Jadi kita harus pernah ikut pelatihan yang mereka laksanakan. Ya, ikut attend the ICB Accreditation Institute prior to the submission. Jadi pernah ikut pelatihan tadi. Jadi nggak boleh, kita nggak bisa ya. Baru kita menyampaikan namanya submit outcome assessment plan. Itu kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah bukti-bukti yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Nanti detailnya nanti kapan-kapan ya. Ya, gitu ya. Terus baru submit candidacy application, baru pay the relevant application fee. Kita disuruh bayar. Baru yang berikutnya adalah melaksanakan namanya kandidasi visit. Kita dikunjungi oleh mereka. Kami dulu yang berkunjung adalah wakil ya, atau direktur eksekutifnya mereka, namanya Lori, ke kampus kita. Orangnya enak sekalian. Jadi Lori itu sangat-sangat helpful sekali ya. Jadi nggak usah takut, bahasa Inggrisnya kurang juga nggak perlu takut ya. Lah, saya masih ingat nanti, ketika saya visit itu Bapak sekalian, mereka memperbolehkan menggunakan interpreter. Jadi kalau ada kaprodi yang kurang lancar bahasa Inggris, silakan boleh menunjuk interpreter. Ya, biasanya boleh 2 orang. Ya, nanti. Jadi boleh. Jadi tidak harus kita itu bisa semua berbahasa Inggris. Waktu bertemu dengan para mahasiswa, dengan tendik, itu juga boleh didampingi interpreter. Ya, itu ya. Nanti baru ada respond to the report of finding from, nah kami sudah lakukan seperti itu. Baru ada decision of the ICB Board Commission regarding the candidacy requirement. Kami sudah melalui yang namanya kandidasi. Oke, yang berikutnya Bu Elis. Karena waktunya juga nanti ini, ya ini berarti yang terkait, ini sekarang tahapan kami misalnya ya. Ini berarti tahapan yang berkaitan dengan nanti proses akreditasi. Sama tadi, be an ICB accreditation member in good standing. Kita ya pernah ikut mereka, kegiatan mereka, tidak ada hal-hal yang kita melanggar etika, have at least one class, sama tadi. Mirip sekali. Ya.
apa accreditation dan sebagainya, have at least one of representative participate in the ICP within 18 months preceding the beginning of the study year. Jadi kita itu sudah menjadi, ya, sudah pernah ikut kegiatan mereka paling tidak 18 bulan sebelumnya. Apa maknanya ini? Kita itu 2 tahun, itu kayak orang lari Mas sekalian. Idealnya memang 3 tahun. Kalau pengen tidak kayak orang lari kayak Perbanas ini, maka bisa menggunakan 3 tahun. Kami ingin 2 tahun selesai. Akhirnya betul-betul kayak orang stres, ya saya lihatnya kayak orang stres luar biasa. Ya, oke ya. Jadi nanti kami ini menunggu yang kelima ini. Schedule the site visit itu adalah should be expected at September 2024 dan seperti tadi itu. Oke ya, lanjut lagi Bu. Ya. Lain tadi ya sekalian ya, submit a draft of sub-study. Kami sudah mengirim yang 8 ini. Itu kira-kira kita kirim dulu bulan April. Ya. April kita kirim, direview secara online. Kami diberi waktu merevisi selama 4 bulan. Itu jatuh temponya adalah 23 Juli. Bapak Ibu, kalau sudah niat akreditasi internasional, sekalian, tidak boleh tanggung-tanggung, harus serius. Kenapa? Ketika Bapak Ibu diberi waktu 120 days dan terlambat, setiap keterlambatan Bapak Ibu akan kena yang namanya biaya tambahan. Extension full submission akan ada biaya tambahan. Terlambat 1 hari, Bapak Ibu kena. Jadi kalau 120 hari harus komitmen. Timnya harus kompak. Kalau timnya nggak bekerja, dekannya turun tangan. Wakil dekan turun tangan. Jadi saya itu juga hampir nggak tidur sama wakil dekan saya itu. Ya, oke ya, itu. Jadi betul-betul sudah terschedule. Yang berikut participate in technical review. Kita sudah seperti itu ya. Ya, terus prepare the submit the final study. Itu yang sudah kami lakukan. And also supporting material at least 60 days prior to schedule. Jadi nanti itu kita September, maka diminta Juli sudah terkirim. Nah, nanti itu Bapak sekalian, mereka menggunakan Dropbox. Jadi mereka itu berbagai data itu dikirim melalui Dropbox. Jadi hanya 2 sumbernya itu, Dropbox dan Webis. Ya, jadi kami sekarang itu menunggu tahap ke-11 dan seterusnya, gitu ya. Terus Bu Elis. Nah, ini pengalaman kami Bapak sekalian ya. Kami tadi seperti itu tadi ya. Jadi kami memperoleh granted itu. Jadi kami ikut serta itu tahun 2021 baru kami ikut serta mereka sudah ikut kegiatan. Tapi member kami adalah tahun 2022 Februari, gitu ya. Terus kami ikut mereka workshop secara online tadi June 2022. Kami mengajukan kandidasi, gitu ya. Juli 2020 dan kami September 2023 ini sangat lupa di sini nggak ada ya. September 2023 adalah pihak sana datang ke Perbanas untuk visit terkait dengan kandidasi itu September ya sekalian ya itu sudah ada ya September 2023 baru nanti itu adalah kami revisi lagi ya direvisi lagi Oktober 2023 dan kami memperoleh kandidat tadi layak diberikan adalah 2023 Desember itu kami baru layak sebagai kandidat lanjut Ibu ya lah itu kira-kira Bapak sekalian lah kira-kira sekarang silakan gitu ya jika ada yang ingin diskusi silakan saja kita punya waktu kira-kira mungkin 30 menitan gitu ya Bu Elis ya oke Oke, memang ini kan baik. perlu kalau seperti ini tanpa diskusi nanti akan menjadi agak menguap gitu ya ibarat es hanya menguap akan bagus kalau nanti Bapak sekalian juga diskusi seberapa apa barangkali ada ketertarikan mungkin silakan saja silakan Bu Elis. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Eh, Menarik ya, apalagi Bapak Ibu di sini yang memang bagian daripada sivitas akademika di sebuah universitas ya.
Cuma memang tadi it's too pricey mungkin kalau untuk swasta-swasta yang masih baru-baru ya Pak, tapi kenapa enggak ini bisa jadi rencana ke depannya gitu ya. Kalau sudah lulus di Lamemba yang sangat baik dengan kualifikasi baik sekali tadi, berarti minimal sudah bisa ya Pak ya kita untuk mengajukan Bisa. internasional akreditasi tadi. Oke Bapak Ibu, silakan yang ingin berdiskusi, ingin bertanya kepada Pak Lutfi, bisa langsung angkat tangan atau di chat. Oke, Pak Rudi Irawan. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum Pak Lutfi ya. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya. Apa kabarnya Pak? Semoga sehat selalu ya. Baik-baik Pak Rudi ya. Jujur untuk membuat suatu akreditasi internasional ini menarik, Pak. Cuma saya lihat tadi range waktunya lama ya. Dalam arti lama dan butuh waktu yang lama dan juga butuh biaya yang cukup lumayan ya. Begini, pengalaman Pak Lutfi selama mengerjakan proyek untuk akreditasi nasional ini, kendala-kendala di lapangan itu seperti apa, Pak? Pertanyaan pertama saya itu, kendala-kendala di lapangan. Kedua, biaya yang sudah ditetapkan itu apakah bisa biayanya nanti semakin tambah besar atau bagaimana untuk kita bisa mendapatkan akreditasi internasional? Ketiga, Ya. untuk universitas yang sudah berapa lama yang bisa mengajukan akreditasi internasional? Karena saya lihat tadi kan kita kan kiblatnya adalah American minded ya, ke Amerika gitu. Sedangkan kayak di Kanada atau Jerman atau Inggris nggak ada ke sana. Apa harus ke Amerika? Apakah dianggap universitas-universitas di Amerika itu lebih unggul dibanding Inggris, ada Berkeley segala macam, kalau Inggris adalah Oxford ya. Memang kita ketahui memang kiblatnya masih ke Amerika, tapi apakah kedepannya nanti ada kiblatnya selain Amerika, Pak, seperti Inggris atau Kanada atau lainnya? Cukup 3 pertanyaan itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Saya jawab langsung ya Pak Elis ya. Saya jawab silakan, langsung yang paling gampang dulu Pak Rudi. Yang paling gampang Ya, dulu. betul, Pak. Berapa lama suatu perguruan tinggi berdiri untuk bisa akreditasi internasional? Jawabannya adalah, jadi sekali lagi, nanti yang dilihat adalah fakultas program studinya. Jadi fokusnya program studi. Meskipun nanti akreditasinya basisnya fakultas, ya, prodi yang bisa diikutsertakan adalah prodi yang sudah meluluskan 1 tahun sebelum aplikasi. Jadi kalau Pak Rudi apply-nya 2024, maka paling tidak tahun lalu sudah pernah meluluskan 1 angkatan Pak Rudi. Jadi kalau S1 ya kira-kira Pak Rudi prodinya sudah berusia 5 tahun Pak Rudi ya. Berusia 5 tahun maka bisa mengajukan itu. Oke ya, gitu ya. Itu yang pertama Pak Rudi. Yang kedua Bapak sekalian, terkait dengan biaya dulu. Bapak Ibu, Kementerian setiap tahun itu menyediakan program bantuan percepatan akreditasi internasional. Gitu ya. Jadi agar ada program bantuan akreditasi internasional bagi kita yang belum terakreditasi itu ada 2 macam Bapak sekalian. Namanya B2 and B1, B2 dan B1. B2 adalah untuk program studi yang sudah merencanakan untuk mengajukan akreditasi internasional. Namun apa targetnya? Pada akhir tahun sudah mensubmit dokumennya. Jadi kalau belum punya gambaran mengajukan ya ditolak Mas kalian. Ya, sudah punya rencana dan itu sudah mulai pengumpulan dokumen, pembentukan tim, Mbak ya. Dan nanti pada akhir tahun bukti yang diminta adalah bukti bahwa dokumen sudah dikirim sesuai dengan persyaratan lembaga akreditasi internasional. Ada hibahnya. Per prodi diberi dana hibah 60 juta Bapak sekalian. Jadi kemarin kami Bapak sekalian, kami tahun pertama itu dapat bantuan dari pemerintah ya sebesar 240 juta untuk 4 program studi. Wah, itu luar biasa Bapak sekalian ya.
Terus karena kami lolos kandidasi, maka kami ikut tahun kedua. Tapi kami susun dulu Pak, bukan ikut dulu karena hibah itu biasanya munculnya pada kira-kira bulan Mei. Ya, kalau kita baru nyusun kegiatan pada bulan Mei ya kita nanti gagal. Maka awal tahun kami sudah menyiapkan, kami akan mengajukan akreditasi. Begitu bulan Juni ada hibah, kami ajukan lagi. Dan dapat lagi, dapatnya 240 juta dari kementerian. Jadi 2 tahun kami dapat hampir 500 juta Mas sekalian. Ya, itu ada nanti kalau ingin tahu gitu Pak ya, ingin tahu terkait dengan apa ini, panduannya nanti boleh. Ya, itu ada di website juga, mungkin bisa share dari share nanti setelah acara ini. Jadi kami, Pak ya, kami selama 2 tahun, Pak sekalian, ya, per hari ini, kami itu kira-kira keluar uang sekitar 650 juta. Tapi yang 500 itu bantuan dari pemerintah. Berarti kami itu kira-kira hanya keluar uang sekitar 200 sampai 250 juta. 650, kami hanya keluar uang 150 juta. Itu yang kami keluarkan, Mas sekalian. Selebihnya ditanggung melalui hibah. Makanya ketika kita masuk ke sini, ya sekalian, kita juga harus berjuang untuk mendapatkan hibah dari pemerintah. Program bantuan akreditasi internasional namanya gitu. Program bantuan akreditasi internasional. Jadi kalau untuk mau menjadi kandidat sampai submit awal itu namanya B2. Setelah layak nanti kita mengajukan dokumen akreditasinya, itu berarti sampai nanti adalah B1. Apa nanti yang diminta? Dokumen sudah tersubmit dan sudah ada jadwal kapan site visitnya. Itu dengan bantuan prodinya adalah 60 juta. Ya, kalau kita punya, saya lupa itu maksimal prodi kalau nggak salah 8 atau berapa gitu, saya lupa ya. Tapi itu bantuannya per prodi Bapak sekalian. Jadi tapi kan tadi bantuan tadi tidak boleh untuk mendanai yang namanya kegiatan contoh apa ya, pesawat untuk apa ini, pesawat untuk asesor nggak boleh, tapi workshopnya kita boleh danai. Kita di hotel Pak ya, mengundang narasumber dari luar negeri datang ke Perbanas, maka kegiatan di hotel, workshopnya itu bisa kita HR narasumber semua boleh. Yang tidak boleh adalah perjalanan dinas dari para narasumber tadi itu. Itu kira-kira Pak. Nah sekarang begini, prosesnya lama Pak. Memang normanya 3 tahun. Jadi memang Pak, ini masih mendingan Pak. Kalau SSB itu Pak ya, paling cepat 3 tahun, normanya 5-6 tahun. Nah, maka langkah pertama adalah Bapak Ibu bentuklah yang namanya task force sama dengan Lamemba. Task force-nya pasti ujung-ujungnya adalah penjaminan mutu nomor 1, di situ ada, terus ada dari dekanat, ya minimal WD1 dan anggota intinya adalah segenap kaprodi. Nah, kami bentuk bahwa setiap prodi itu kan nggak banyak orangnya, Pak. Setiap prodi hanya kami bentuk kira-kira 3-4 orang per prodi. Itu yang menyusun banyak hal. Ya. Tadi pertanyaannya, apa Pak kendalanya? Kendalanya adalah namanya kayak orang iman Pak ya, imannya naik turun, semangatnya naik turun Pak. Kadang kita itu 1 bulan, apa progresnya nggak ada Pak. Saya bilang, ayo bertemu, apa kendalanya? Jadi saya sebagai dekan itu, ketika ada kendala, saya sebagai problem solver harus mampu mencarikan solusi. Pak, kan nggak ngerti maksudnya apa Pak? Ya saya ini juga sama-sama nggak ngerti, sama teman-temannya gini, Pak Lutfi ini nanti bisa jadi asesor, itu nantilah. Ya. Jadi kita harus mencari tahu. Dan enaknya Lori tadi dari SCB, kalau kita nggak ngerti kita bisa chatting Pak. Dia sangat welcome. Nggak ngerti kita boleh bertanya. Jadi membangun semangat 2 tahun nggak mudah Pak. Iya. Ya. Dengan dana tadi Pak, apalagi kami swasta Pak ya. Kadang-kadang kan kalau kampus-kampus yang kaya barangkali kan terjamin Pak ya, terjamin vitamin lahir batin Pak ya. Di kampus swasta kadang timnya juga nggak dapat apa-apa, konsumsinya nggak dapat Pak. Setuju seperti itu. Dan nggak mudah mempertahankan. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, data Pak. Apa yang kita tulis akan ditanya data itu. Padahal banyak kampus swasta datanya berserakan Pak ya, di mana-mana, nggak tersentral. Lah untung kami Pak,
70% data kami sudah tersentral di pusat penjaminan mutu. Itu untungnya. Itu pun juga masih banyak kita harus berserahkan, Pak. Ya, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak, adalah kita dukungan baik dari rektorat, yayasan yang perlu, Pak. Tanpa itu, Pak, kita tidak bisa, Pak. Kenapa, Mas Alian? Banyak data di fakultas itu ranahnya bukan fakultas, tapi ranahnya adalah universitas. Begitu mungkin wakil rektornya nggak mendukung dan sebagainya, maka sulit kita. Jadi dukungan dari rektorat, yayasan paling tidak Pak ya vitaminnya teman-teman juga diperhatikan. Meskipun banyak yayasan juga tidak bersedia mendukung. Kami pernah tanya begini, apa untungnya akreditasi internasional? Bapak sekalian, saya juga ingin ngomong sejak awal gitu ya. Pak Ibu, ketika nanti betul-betul terakreditasi internasional, itu jangan sangat berharap langsung banyak masuk asing. Tidak bisa itu. Mungkin perlu 2-3 tahun. Tapi enaknya SSB, Pak. SSB, mereka bilang, nanti kalau Anda sudah terakreditasi, Anda boleh kerjasama dengan kampus kami. Jadi terbuka, Pak. Tapi nggak semudah itu. Yang bisa paling-paling adalah lecture exchange. Ya. Student exchange jangka pendek. Tapi nggak bisa kita kok menarik masuk asing yang boleh kita full. Itu nggak mudah. Tidak mudah. Jadi benefitnya memang tidak bisa terukur dengan mudah. Itu kita tadi Pak Rudi ya, dari kendala tadi ya semangat kita yang naik turun, kita bingung pakai bahasa Inggris maksudnya apa, waduh. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya kualitatif Pak. Jadi seperti kalau saya membuat instrumennya Lamemba dan international accreditation itu lebih kualitatif lagi dibandingkan instrumennya Lamemba. Jadi kita betul-betul harus memahami tadi. Jadi kita sebagai nanti misalnya sebagai dekan, kalau misalkan dekan maka dekannya belum ngerti, maka kenapa konsumen nanti itu akan sering-sering harus bertanya kepada orang lain dan itu perlu biaya itu. Jadi kalau kami alhamdulillah Pak, ya, kami sendiri itu ya kami tangani secara internal. Kami tidak banyak mengundang pihak luar. Memang kami kemarin undang teman-teman dari Brawijaya Malang. Itu pun hanya 1 hari. Itu kira-kira Pak ya. Jadi kami itu ya perkiraan kami sampai nanti itu terakreditasi itu total Pak ya. Ini selain apa ya biaya untuk tim ya Pak ya. Itu kira-kira 600 sampai 650 juta Pak. Itu termasuk nanti keanggotaan, datangnya asesor, itu kira-kira 600 sampai 650 juta. Tapi itu jauh lebih murah Pak dibandingkan SSB gitu ya. Nah, timnya seperti apa ya nanti mungkin perkiraan saya ya, tim dan juga menciptakan media suasana macam-macam ya kira-kira mungkin perlu uang sekitar 750 sampai 800 juta lah untuk bisa akreditasi internasional tadi. Demikian Pak Rudi, kira-kira gambarannya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Sudah cukup ya, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang mau didiskusikan dengan Pak Lutfi, mau masih membersamai kita hari ini? Di chat, bisa di chat atau bisa langsung bertanya. Di chat ya. Ya, bisa di chat langsung atau bisa langsung bertanya ke Pak Lutfi di sini. Jadi juga kalau tidak salah ya Pak, nanti final reportnya di Desember ya, Perbanas ya Pak? Iya, itu nanti Nah, keputusannya di situ, Bu. di Desember. Mungkin nanti Bapak bisa sharing lagi sama kita nih bagaimana hasilnya, Ya, doanya Bu prosesnya ya. Elis. Ya, doanya nanti moga-moga kami berhasil sehingga nanti juga bisa apa ya membantu dan nanti juga teman-teman yang lain yang tertarik untuk akreditasi internasional. Betul, betul. Nanti juga Pak Ketua, Pak Roji. Jadi nanti kita follow up lagi nih ke Pak Lutfi. Jadi nanti ada sesi selanjutnya ya, bagaimana hasil akreditasi internasionalnya. Oke, Bapak Ibu silahkan. Oke. Kita sampai jam berapa Pak Ketua? Mohon maaf. Halo? Mungkin sambil Bu, sambil menunggu teman-teman rasio ini ya kira-kira biayanya ya ini jadi nanti kan annual membership-nya itu segini
Ya, ini saya asumsikan kursnya 16.000. Jadi per tahun kita bayar tergantung kurs ya, tergantung kurs ya. Jadi kalau sekarang kursnya 16.000, ya kira-kira ini yang wajib yang kita bayar per tahunnya. Terus nanti waktu aplikasi ini kita bayar. Ya, ini kandidasi. Ya. Yang seperti ini yang tidak boleh didanai dari hibah tadi. Ya. Ini yang nggak boleh. Yang ini boleh. Jadi yang tidak boleh adalah ini, biaya untuk aplikasi ini nggak boleh. Jadi yang kami bayar ini dulu, ini kami sudah 2 kali, ya. Terus ini, terus ini. Nah, yang lainnya termasuk tadi kita undang mereka ke Perbanas ini ya, yang kita undang ini ya, ini pun juga dana dari hibah. Nah, ketika nanti kita kena molor, Pak, kita molor pertama kali kena denda 500 US dollar, bayar 8 juta. Molor kedua kali kita kena denda ini. Jadi kita kalau molor, ya kita betul-betul kalau sudah komitmen sekalian ya, ya kita seperti ini. Ya. Kita harus seperti ini. Nah, dari kami ini total ini perkiraan ya. Nanti kalau sampai selesai kira-kira 668 dan kami tadi ya, yang saya tadi asumsikan nanti. Nah, enaknya kalau ICB itu pesawatnya boleh naik, mereka bisa naik pesawat yang ekonomi gitu ya. Hotelnya pun juga bisa hotel bintang 4. Itu pun juga agak murah tadi ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ini asumsi 3 tahun. Kalau 2 tahun ini lebih murah lagi. Kalau 2 tahun berarti ini berkurang 44 juta. Ini kira-kira biayanya. Dan tadi saya sampaikan, kami bersyukur sekali. Hampir 500 juta itu di-cover oleh hibah pemerintah tadi itu. Ini nama hibahnya gitu ya. Ini hibahnya. Nanti ya. Ini yang berlaku kemarin ya. Sebentar saya akan share. Ya. Panduan bantuan pengembangan program studi memenuhi mutu internasional. Jadi ini. Jadi kira-kira per prodinya adalah 60 juta tadi. Itu kira-kira mungkin yang berkaitan dengan tadi pertanyaan biaya, pertanyaan apa ini, pertanyaan terkait dengan panduannya seperti itu. Oke. Boleh Bagaimana saya Bapak bertanya? Ibu? Boleh saya bertanya Oke, masih menambah? penasaran nih Pak Rudi. Ah, Silakan Bapak ini, langsung saja. ini ya, Pak Lutfi, mohon maaf. Kalau seandainya pada saat kita untuk proses akreditasi ini udah setengah jalan, ternyata kita berhenti karena masalah biaya. Katakanlah ini proses tahun ya, misalnya. Ternyata terkendala masalah biaya. Apakah kita nanti terhenti akreditasi internasional itu, atau kita bisa tetap melanjutkan tapi kena denda atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh pihak akreditasi atau asesor dari Ya. Amerika ini, Pak? Iya. Jadi begini saran saya, Pak ya. Saran saya adalah pastikan siap tadi ketika belum mengajukan kandidasi. Kalau kita hanya menjadi anggota saja, kan kita bayar 44 juta, Pak ya. Gitu ya. Namun ketika nanti sudah kita kandidasi, maka kita kena 2, Pak. Membayar keanggotaan dan kedua membayar denda tadi, Pak. Denda. Dan denda tadi, Pak, penundaan tadi hanya diperbolehkan 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi sudah kita bayar biaya keanggotaan, ya, sudah mengajukan apa Pak. Jadi gini maksud saya, begitu sudah mensubmit kandidasi, sudah dijadwalkan kapan submitnya, kapan visitnya, maka sebaiknya kita tidak menunda-nunda lagi. Jadi begitu kita sudah pengen betul, pastikan dukungan yayasan, dukungan rektor, itu kita lakukan. Kalau tidak, kita akan kena biaya tambahan-tambahan tadi. Itu Pak. Jadi kalau gini, pengalaman di SSB ini beda lagi Pak ya, pengalaman di UI, mereka itu ya boleh sementara menarik diri, menarik dulu Pak. Ditarik dulu pengajuannya. Jadi bukan menunda Pak, ditarik. Ketika ditarik, maka mereka tetap membayar biaya keanggotaan. Konsekuensinya Pak Rudi, prosesnya mulai awal. Nah itu Pak, jadi kalau menarik diri berarti prosesnya harus mulai awal. Itulah beda dengan penundaan.
Kalau penundaan tetap berlanjut prosesnya, dikenakan denda tadi, tapi hanya maksimal 2 kali penundaan. Lah, kalau Pak Rudi mulai awal lagi, Pak, biaya lagi besar lagi, Pak Rudi. Nanti ya, jadi kalau saya sebisa mungkin ya paling-paling ya jangan sampai menarik diri, kecuali kampus besar yang uangnya sangat besar gitu Pak Rudi ya. Iya, Pak. Berarti jangan sampai angus, Pak ya. Dalam Oh arti iya Pak. Ya. Jadi kalau kalau angus contoh ini begini Pak, mulai kita apalagi kita panjang ini sekali Pak ya. Rudi ya, andai kan memang kita ini kayaknya 2 tahun ke depan kita belum lah bisa mencapai tadi. Nggak usah jadi anggota dulu Pak, masih jadi anggota. Eman membayar uang 40 juta tadi Pak, eman sekali. Lebih baik nanti itu ya di AFEPSI dibuat forum bagi teman-teman yang sudah akreditasi internasional, namanya sharing session Pak. Setiap tahun dibuat ada sharing session sehingga teman-teman ini yang belum terakreditasi dan belum siap betul ini bisa persiapan lebih bagus lagi. Begitu siap betul-betul nggak boleh mundur, itu Pak Rudi. Itu mungkin akan lebih baik seperti itu sebelum betul-betul. Jujur Pak, kami kemarin andekan tidak ada dapat hibah dari pemerintah pun juga berat sekalian. Ya, keluar uang 750 juta di tengah-tengah sekarang PNB pun juga nggak mudah sekarang itu. Tapi alhamdulillah ya, 2/3 dana kami itu didanai dari hibah pemerintah tadi. Oke, demikian Bu Elis. Oke, bagaimana Pak Rudi? Masih ada yang mau dipertanyakan Bu Mas di sini Pak Lutfinya nih. Silakan. Menarik sih untuk akreditasi nasional ini, menarik sekali. Cuma prosesnya memang pertama panjang, biayanya lumayan besar. Ketiga, emang kita butuh dukungan dari segala pihak ya, Pak Alfi ya. Baik pihak rektorat, baik pemerintah maupun teman-teman tim di sini. Kalau tidak di planningnya tidak sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, bubar tuh Pak ya. Artinya Oh berhenti iya Pak, biayanya mahal Pak. dalam waktu yang cukup lama. Denda kan lumayan besar ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik. Masih ada lagi yang mau didiskusikan dengan Pak Lutfi. Silakan Bapak Ibu. Atau terkait dengan hibah pemerintah tentang akreditasi internasional ini Pak, itu nanti sistemnya apa memang ada seperti apa ya, ada pembukaannya atau memang setiap tahun Iya, memang ada atau seperti apa itu Pak? selama ini setiap tahun ada Bu. Jadi tadi itu saya sebentar ya, saya akan sedikit. Sebentar ya. Hmm, Ya, Memang setiap tahun ada, Bu. Setiap tahun ada, dan itu setahu saya dulu itu kira-kira bulan Mei kalau nggak salah ya. oh, bulan Mei. Sebentar, ini saya cek lagi ya. Moga-moga di sini ada timelinenya. Kayaknya saya harus mencari agak panjang ini. Nanti saya share aja ini. Kalau memang diperlukan, saya share untuk panduan yang tahun 2024 ini ya. Jadi saya jelas setiap tahun ada. Oh, baik, baik Pak. Ini sebentar, ada Bu, ini ada sebentar ya. Ada. Oke. Ada. Sudah ya. Ini saya lihat ya. Jadi batas akhir pengumpulan adalah 12 Mei 2024. Jadi kira-kira munculnya program itu April, dan ini nggak banyak saya lihat, hanya 2 minggu kita disuruh membuat proposal. Jadi kalau kita belum punya kegiatan yang terkait dengan akreditasi internasional, maka hampir nggak cukup. Kami sudah persiapan kira-kira mulai bulan awal tahun, kita persiapkan. Ya gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini. Harus sudah well prepare dulu ya, baru ngajuin gitu. Ya, iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu silahkan. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 11 siang ini. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dengan Pak Dr. Lutfi.
Iya, sepertinya teman-teman masih merenung ini. Masih merenung. Bisa nggak ya gitu. Takut di tengah jalan gagal gitu ya, sayang uangnya kan gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada 110 partisipan yang hadir hari ini. Oke. Iya, silakan, Pak. Ya, Pak Ketua. Pak Rozi ya. Izin ikut apa ikut nanya-nanya sedikit tentang akreditasi internasional ini. Suaranya kayaknya agak putus-putus, Pak. Iya, Suaranya belum nggak jelas, Pak. di halo, terdengar Halo. jelas? Terdengar jelas? Kecil suaranya, Pak. Suaranya kecil, Bapak. Terus ini udah maksimal ininya nih. Volumenya. Ya, ya. Cukup jelas walau kecil suaranya. Kalau terdengar suara saya, Pak? Halo? Iya. Ini karena ujung ujung ya, antara ujung barat dan ujung timur soalnya, jadi itu jauh-jauh. Ya, lanjut, Pak. Saya ini aja, saya dulu di kolom chat, Pak. Oke. Ya, di kolom chat aja, Pak. Iya, di chat saja boleh, Pak. Ya. Oke, Pak Lutfi. Berikut dari Oke. Pak Dekan, dari Pak Ketua, persiapan teknis dan budget yang harus diprepare oleh universitas itu sampai saat itu kira-kira berapa? Ini saya Kalau sampaikan hibrid tadi ya, baik Pak Ketua. Jadi tadi sempat saya share tadi ya, ini sebentar saya sharekan tentang anggaran tadi ya. Jadi kalau kita tanpa ada bantuan dari pemerintah, gitu ya, sekali lagi nanti akan sangat asumsi 3 tahun kita jadi anggota, maka 3 tahun kalikan 4 juta. Nah, ini biaya-biaya yang nanti tidak bisa kita hilangkan. Sebesar berapa ini? Sebesar 668 juta. Kalau, ya, sekali lagi sekalian ya, kalau kita nanti waktu evaluasi ini ya, evaluasi ini ya, ini kita laksanakan di hotel. Kita nyewa hotel dan sebagainya, teman-teman itu seperti ini. Selama 3 hari. Namun kalau ini kita laksanakan di kampus, itu ya, dan kira-kira konsumsinya hanya 20 juta, gitu ya, asumsi 20 juta, maka habisnya kira-kira 500 juta. Gitu ya. Asumsi kita review ini, kita laksana di kampus dengan konsumsi kira-kira untuk 30 orang ya, kita habis 20 juta. Ini sudah banyak ya sebetulnya ya.
di kampus dengan 3 hari 20 juta udah banyak. Maka kita kira-kira habisnya 508 juta ini. Ini tadi saya asumsi tadi apa yang mahal? Yang mahal pertama di sini tadi. Ini berarti kan kira-kira 130 juta. Ya. Dari untuk membership 3 tahun, 130 juta. Kalau bisa 2 tahun, maka lebih rendah lagi. Ini mau nggak mau, ini wajib. Ya, ini wajib. Kita bayar 850. Terus, ini nanti kita wajib. Satu sip nanti itu. Ini HR-nya. Saya bisa ada HR. Ada HR. Gitu ya. Terus nanti waktu saya visit, nanti kita juga kena yang namanya travel ini. Ini kira-kira 2 orang ya silahkan ya. Kandidasi 1 orang. Tiket pesawat ya Amerika Indonesia itu kalau pakai yang namanya apa itu ekonomi kira-kira 30 juta. 30 juta ya, maka ini 60 juta. Itu tiket saja. Belum hotelnya ya, Pak ya. Hotel katakan 1 jutaan. Maka saya kalau kemarin kami ini habisnya kira-kira 76 juta. Untuk tiket pesawat, untuk hotel mereka. Ini 2 orang. Ini mau nggak mau yang kita bayar. Ya. Jadi sekalian, jadi kalau nanti ini sampai selesai, termasuk keanggotaan selama 3 tahun, maka habisnya 508. Misalnya lagi, ini sudah termasuk yang namanya keanggotaan selama 3 tahun. Itu Pak Rozi, ya. Jadi habisnya kira-kira 500 juta itu. Ini asumsi pelatihannya di kampus dan timnya ini misalnya ya di luar HR-nya tim loh ya di luar ini loh ya. Ini masing-masing kampus nanti seperti apa mampunya. Itu kira-kira ya Mas ya. Ya, persiapkannya 500 tadi. Nah, bagaimana teknisnya? Maka langkah pertama, Mas ya, buat komitmen ke rektorat dan ke yayasan dulu. Betul nggak ini kita laksanakan aktivitas internasional? Kalau sudah komitmen, maka selalu masukkan kegiatan tadi dan anggarannya dalam anggaran tahunan. Setelah itu bentuk tim, ya. Timnya melibatkan kaprodi, dosen di prodi ya kira-kira 3-4 orang, dan penanggung jawabnya tetap haruslah dekan. Siapa ketua timnya? Kalau kami, ketua tim kami adalah wakil dekan, wakilnya adalah kepala pusat penjaminan mutu. Itu adalah di kami. Jadi saya itu penanggung jawab. Tapi namanya penanggung jawab, Mas kalian ya. Kalau ada sedang agak molornya waktu, ya kita ingatkan. Kalau mereka nggak mengerti, saya juga harus siap sebagai sebagai konsultan bagi teman-teman di tim penyusun. Itu kami pun juga sempat, wah ini apa terus enggak ini duitnya kan besar. Yayasan bertanya, kalau nanti akreditasi internasional dapat, kira-kira ada nggak masuk asing? Ya kan bilang kami nggak berani menjamin. Nama yayasan pas gitu ya, kita keluar uang berapa, dapatnya berapa. Ini ada long term investment sekalian. Nah tadi ya sekali akreditasi umurnya adalah 7 tahun. Itu Pak Rozi, jadi komitmen dari yayasan, komitmen dari rektorat itu perlu. Kenapa? Banyak data yang kita perlukan dari level universitas. Dukungan dana dari mereka semua. Itu kira-kira Ibu Elis. Ya, lanjutannya Pak, kata Pak Ketua itu untuk biaya eksternal. Kalau untuk biaya internal seperti apa? Seperti honorarium dan lain sebagainya bagaimana katanya? Ya, kalau jujur ya Pak Rozi dan Bapak sekalian, per hari ini tim kami belum pernah terima uang sesen pun HR. Jujur, sesen pun Pak, tadi belum pernah, belum pernah. Jadi saya ini ya gimana ya, tapi ya itulah karena saking pengennya gitu ya. Saking pengennya kita adalah meraih ke arah sana tadi. Jadi per hari ini tim kami belum menerima HR. Yang kami terima baru pengganti transport, pengganti konsumsi. Itu hanya gitu aja. Honor belum pernah kami terima.
Gitu Luar ya, Bu. biasa dedikasinya Pak Rudi. Iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Sekarang sudah 10.45. Sebetulnya di rumah ini banyak para dekan, ada Pak Didik ini dekan dari Jambi yang di sini, ada Pak Mansur juga dekan UMA. Oh, banyak Bapak Dekan ya di sini. Pak Didik, Pak siapa lagi tadi Pak Ketua? Mansur kalau tidak salah saya lihat tadi masih ada. Oh, Bapak iya. Ibu, ini ya saya sharing saja. Jadi saya dulu, Bapak sekalian, kami dulu kan bentuknya adalah sekolah tinggi gitu ya. Kami baru menjadi universitas itu tahun 2021. Dulu kami sekolah tinggi dan saya adalah ketua sekolah tinggi Perbanas dulu. Saya sebagai ketua itu waktu itu kampus Perbanas itu menjadi sekolah tinggi pertama yang dapat akreditasi unggul waktu itu. Maaf ya. Dan perguruan tinggi ke-37 di Indonesia yang memperoleh akreditasi unggul APT pada tahun 2016. Ya memang kadang-kadang kita ini ya duit juga nggak banyak. Akhirnya yang ada semangat. Tapi alhamdulillah ya dengan semangat, dengan doa gitu ya, pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa ya kita ternyata bisa mencapai suatu akreditasi yang memang kita cita-citakan. Jadi ya kita harus banyak inovasi ya. Masing-masing perguruan tinggi sekarang dengan persaingan yang semakin ketat dari berbagai program jalur mandiri di negeri, maka di kampus swasta mau tidak mau harus banyak inovasi. Dan memang betul bahwa akreditasi internasional dengan dana yang sampai 0,5 M tadi gitu ya, 0,5 M tadi sangat-sangat berarti bagi kampus-kampus swasta ini. Sehingga kalau memang belum cukup yakin ya meraih akreditasi unggul dan juga nanti meraih akreditasi internasional, memang sebaiknya ya kita belajar dulu boleh. Nanti ada berbagai sharing session gitu ya. Nah, sekarang kalau ingin tertarik, nanti ini ada pada bulan sebentar lagi nanti. Nah ini saya akan share sedikit ya. Akan ada kegiatan workshop itu di Malang. Saya kok nggak bisa ini ya, saya. Jadi nanti di Malang itu akan ada kegiatan di Brawijaya Malang. Itu perkiraan Oktober tanggal 2 atau 3 Oktober. Ya. Namanya Asian Regional Conference, ICBE. Di kampus Malang itu Oktober tanggal 23 tahun 2024. Nanti bisa masuk itu masuk kemana ini? Masuk ke website ICBE, tapi sayangnya sekarang ini belum ada tombol registrasi. Jadi sebetulnya TBD, time to be determined. Jadi waktunya apa ya? Formatnya nanti belum jelas. Karena biasanya mereka itu ada format, ada yang hybrid, ada yang virtual, ada juga yang namanya itu nanti betul-betul offline. Nah, untuk yang di Malang sampai per hari ini itu belum ada kejelasan itu. Itu ya. Jadi nanti kalau pengen tertarik, ya saya juga belum tahu kira-kira bayarnya berapa. Kalau SSB itu mahal sekalian ya. Jadi kalau SSB itu mahal. Moga-moga ICBE tidak semahal SSB ketika kita ikut konferensi mereka. Mungkin itu Bu Elis. Ya, Terima mungkin kasih teman-teman infonya barangkali Pak. sedang merenung mungkin. Baik, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Loh, berarti dipantau aja tuh info tadi yang di Malang. Barangkali tadi Pak Rudi dan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang tertarik ya bisa juga ikut tuh yang tadi workshop tadi. Oke, bagaimana ada lagi yang mau didiskusikan terkait Boleh dengan? sedikit aja sekali aja. Oke, Akhir silakan Pak Rudi. ini. Pak Lutfi, monggo maaf. Tadi kan yang akreditasi internasional itu rata-rata universitas ya, Pak Lutfi. Kalau di Oh enggak Indonesia Pak, ini enggak Pak. Pak, jadi maaf, di luar negeri banyak yang namanya college Pak. college.
Berarti College D3, harus izin. D4 atau sekolah tinggi bisa ya akreditasi Nah, internasional yang ini? diminta tadi, Pak Rudi, yang diminta adalah harus punya program sarjana atau pasca sarjana. Jadi dulu. Nah, ketika nanti Pak Rudi punya program sarjana, terus di dalamnya mengikut sertakan program diploma boleh. Oke. Ya, gitu ya. Jadi contoh Perbanas, Pak ya. Kami punya diploma. Itu boleh diikutsertakan dalam akreditasi. Karena apa? Karena kami punya program sarjana dan atau program magister. Itu, Pak. Jadi mereka boleh. Tapi kalau kita hanya punya diploma saja, itu yang tidak boleh, tidak bisa. Minimal harus ada satu program sarjana atau program pasca sarjana. Minimal satu, Pak Rudi. Oke. Siap. Berarti harus ada program sarjananya ya, Pak. Iya. Gitu, Pak. Karena undergraduate atau graduate itu kan di mana adalah sarjana dan pasca sarjana, gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini? Ya, masih ada 10 menit lagi nih, masih banyak barangkali yang ingin ditanyakan kepada Pak Lutfi, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen. Sepertinya memang sedang berpikir keras ini, Pak. Berpikir keras membayar iuran tahunannya itu ya. Waktu juta. Berpikir keras untuk biaya tahunannya katanya Pak. Baik, mungkin bisa dikeluarkan aja, Bu. Kalau sudah tidak ada yang ini, Ya Pak Ketua. bisa dikeluarkan saja. Ah, Apa klasifikasi dari Pak Lutfi? oke. Baik, Pak Lutfi. Mana Bapak? Sepertinya Pak. Oke. Baik Bapak, ada closing statement yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Elis sekalian ya. Jadi sekalian, kita sebagai pengelola program studi fakultas ini memang tuntutan terhadap kualitas sesuatu yang tidak boleh berhenti. Dari waktu ke waktu kita harus melakukan inovasi dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan. Banyak inovasi itu, ya. Bisa inovasi terkait dengan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, salah satu inovasi yang bisa kita pikirkan, pertimbangkan adalah kita melakukan peningkatan akreditasi program studi. Banyak pilihan, Bapak sekalian. Pilihan kita akreditasi Lamemba atau mungkin akreditasi internasional. Untuk Lamemba memang nanti mulai tahun 2025, sekali lagi yang ada hanya terakreditasi melalui BANPT atau nanti jika ingin unggul, nanti sekali lagi tidak akan, sementara tidak ada baik sekali ya. Yang ada adalah akreditasi dari LAM berupa peringkat untuk unggul. Itu juga bagian yang perlu kita pelan-pelan kita raih. Yang kedua adalah kita juga bisa melakukan akreditasi internasional. Namun ketika memilih akreditasi internasional, tolong pertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah kemampuan kita dalam meraih tersebut. Karena biayanya mahal. Kalau kita belum merasa mampu, ya, maka sebaiknya tidak perlu diambil dulu. Yang kedua adalah pertimbangan juga dalam jangka panjang sejauh mana ketika akreditasi internasional itu mampu menarik mahasiswa asing, menarik kampus asing untuk datang ke kampus kita. Jika potensi itu tidak ada, maka juga perlu sebaiknya tidak mengikuti akreditasi internasional.
Yang ketiga adalah begitu terjun akreditasi nasional, maka jangan pernah terpikir untuk mundur. Kita harus maju terus, ya. Terus apapun resikonya, apapun beratnya, itulah tantangan kita ketika mengelola perguruan tinggi, khususnya di level fakultas ataupun prodi. Nah, semoga dengan berbagai upaya kita tadi, sekalian, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita, memberikan sesuatu yang membanggakan bagi orang tua mahasiswa dan juga kepada mahasiswa, juga kepada segenap dosen kalian kita. Lagi, semoga sukses semuanya, sekalian. Saya juga ini kebetulan nanti siang harus rapat rapat apa Bu? Rapat panel untuk akreditasi Lamemba, sekalian. Semangat sekalian ya. Nanti barangkali kapan-kapan ketemu saya ketika berkunjung sebagai asesor Lamemba. Lagi semoga semua sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Kita tunggu sesi-sesi selanjutnya, sharing sessionnya mengenai akreditasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua di sini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, dari Bapak Ketua APMC, Pak Roji, silakan untuk closing statement-nya untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Elis. Terdengar jelas? Jelas, Pak? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dekan FEB Universitas Sayamuruk Perbanas Surabaya, Bapak Dr. Lutfi, yang sudah memberikan pencerahan dan sekaligus inspirasi pada kita semua terkait bagaimana menjajaki program akreditasi internasional untuk perguruan tinggi yang kita kelola masing-masing. Saya kira ini sebuah pengetahuan yang luar biasa, yang pengetahuan baru, dan secara khusus saya juga baru ini dapat informasi detail tentang akreditasi internasional. Harapannya kami mengajak kepada semua audiens, khususnya bagi para pejabat-pejabat struktural di lingkungan fakultas masing-masing, untuk mencoba mengambil insight dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Memang kalau secara ekonomis atau secara teknis sepertinya berat, tapi dengan semangat kolegialitas, dengan semangat bersamaan dan komitmen dari berbagai pihak, saya kira semuanya tidak yang berat. Dan bagi contohnya adalah Universitas Sayamuruk juga mencoba menjajaki program akreditasi internasionalnya, yang sampai hari ini informasi tadi adalah sudah mencapai di angka 70%, prosesnya sedang berjalan. Kita doakan semoga Universitas Sayamuruk, khususnya di Fakultas Ekonominya, itu mendapatkan hasil terbaik dari kegiatan akreditasi internasionalnya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Berikutnya nanti akan memberikan kembali pengetahuan barunya tentang program akreditasi yang sudah dijalankan. Saya kira itu menjadi hal yang kita tunggu-tunggu. Dan yang paling dekat adalah secara khusus kami dari APSI menanti kedatangan teman-teman dari Hayamuruk, Pak, untuk datang. Ya, insya Allah, insya Allah. Kita diskusi bersama-sama dengan teman-teman nanti di Rakernas Cirebon, sehingga teman-teman semuanya menjadi lebih terbuka, menjadi lebih aware dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Hayamuruk. Tahun kemarin di Jogja, Pak Dekan berhalangan, yang datang adalah Bu Dekan. Nah, sekarang tahun ini lalu jadi Dekan. Amin, amin. Kehadirannya.
Saya kira itu dari kami. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Deka yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Saya kira untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada kita semua terkait proses akreditasi internasional. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak dan keluarga dan kepada seluruh Amin. pernikahan di Surabaya dan memberikan kelancaran atas segala kegiatan-kegiatan yang akan Amin, dilakukan. amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Suwon, sangat. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam bentuk yang berbeda, dalam suasana yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu secara luring di Cirebon yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roji atas closing statement-nya. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi sebagai pemateri hari ini dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi hadir dalam kegiatan seminar dengan tema Road to International School of Business Accreditation. Ya, semoga ini dapat memacu kita untuk terus berkembang dan bertumbuh dengan baik ya. Baik, Amin, terima amin. kasih. Untuk itu saya Elis Bedaria selaku pemandu acara pada kali ini izin undur diri pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sebelum kita tutup foto dulu ya untuk dibuka kameranya. Kita ada sesi foto dulu bersama-sama. Baik, nanti saya hitung 3, mulai action ya. Kita langsung dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya, oke. Slide pertama. Baik. Slide kedua. Oke. Dan slide ketiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita ketemu di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Lutfi, Pak Rudi, Pak Didik Sama Ibu semuanya. semuanya. Terima kasih Pak Ibu, Izin admin, link. Baik. izin Terima pamit. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, waalaikumsalam.